Bener nggak? Orang kalau sudah mapan, makin tua makin takut. Kayak saya umur 40 berapa tuh kemarin saya keluar dari Indonesia. Orang pada kaget, kamu berani umur segitu bawa seluruh keluarga. Ya kalau Tuhan tuntun, kalau Tuhan nggak tuntun ya saya juga nggak berani. Mendingan kita stay apa adanya kan. Udah umur 40 mah udah jadi apa ya udah kudu terima segitu kan. Jalanin saja apa yang sudah ada. Tapi karena Tuhan tuntun, saya berani dan saya dalam kondisi yang tidak yang dibuat sama Tuhan itu sehingga saya tidak mencintai rasa settle. Nah, itu ya tadi ya. Bahkan rumah pun tak jual. Nah, banyak orang Kristen kan begitu, Pak. Diberkati sampai dia settle, dia mau pergi udah nggak bisa lagi. Sebenarnya dia diperbudak oleh kenikmatannya sendiri dan akhirnya ketika benar-benar diperbudak secara hurufiah, udah pasrah, udah nggak bisa bangun. Bahkan ada Musa yang udah bikin mujizat aja masih dimaki-maki sama mereka kan. Kayak orang Kristen di Indonesia, di negara-negara Islam lainnya dianiaya, di Indonesia belum. Tidak dianiaya, tetapi dipersulit. Tadinya enggak. Zaman ya kan? Oke, seneng, oke mereka seneng, tiba-tiba sek bikin gereja nggak bisa, bikin itu nggak bisa, apa nggak bisa. Nanti begitu udah kejadian aniaya beneran, ya bahkan saat ini aja ketika saya teriak malah dilemparin pakai batu kan saya sama orang Kristen kan. Tapi begitu mereka udah kejepit beneran, udah selesai. Maka membutuhkan seorang Musa. Saya ini sekarang jadi Yusuf, Pak. Nama saya Joseph. Nah, itu memang nubuatan ya. 2014 saya ketemu Tuhan Yesus, nama kamu sekarang Yosef. Sejak 2014 nama saya jadi Yosef, Pak. Nah, ternyata memang ya tujuannya apa? Supaya kasih makan ya. Itu bener-bener ya, itu beneran loh. 2014 itu supaya saya kasih makan Indonesia. Nah, nanti Anda membutuhkan Musa. Anda orang-orang di Indonesia, beneran ya, kalau Anda tidak mendengarkan suara kenabian ini, Anda yang di Indonesia, Anda membutuhkan seorang Musa. Itu pun nanti akan dilempari pakai batu dulu. Saya masih cuma lempar jauh-jauh, nggak berasa dilempari kerikil. Nanti ini yang jadi Musanya nih. Wah, bener-bener ngeri dah. Ya. Shalom Pak Ilham. Semuanya. Iya, puji Tuhan. Saya hanya ingin mencoba mendapatkan pengajaran dan pengertian dari pastor mengenai alam kubur. Di dalam Matius kan ada tanda Yunus, Matius 12, di mana Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Namun yang saya ingin pertanyakan adalah kenapa Yesus Kristus pada saat kematiannya ditaruh di dalam gua, tidak seperti para nabi-nabi kita yang terdahulu di Perjanjian Lama, dikuburkan atau ditanam. Nah, di manakah perbedaan tersebut, Pastor? Tolong minta pengajaran dan pengertiannya. Demikian saja, Pastor. Terima kasih. Sebentar, nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama dikuburkannya itu di dalam gua, Pak. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, itu semua gua. Itu kalau di Israel itu ada foto-fotonya tuh ya. Gua makamnya Abraham. Kalau yang di Mekah itu hoax, Pak, itu palsu, Pak. Ya, orang Arab ini memang tukang hoax, Pak. Yang benar itu kuburannya yang ada di Israel, itu kuburan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, kuburannya Daud, itu semua dikubur, Pak. Berarti para nabi ini adalah sebuah gua, bukan ditanam di tanah, bukan, Pak. Bukan seperti zaman sekarang ini, Pak ya. Bukan. Baik. Di gua, Pak. Iya. Makin besar guanya, makin kaya orangnya, ya kan? Kayak siapa itu? Kalau kuburan Cina kan juga gitu, makin besar bongnya, orang berarti makin hebat ini, ya kan? Iya. Nah seperti itu, mirip-mirip gitulah. Siap. Di gua ya, jadinya ya. Baik. Itu aja dah. Ya. Terima kasih, Pak Pastor. Oke. Lanjut, siapa nih? Alip Panji. Alip Panji, silakan. Ya, ini kebetulan
sepertinya sama nih kehidupan setelah kematian ya. Ya. Saya pernah dengar Pak Paul kalau nggak salah dulu bilang tubuh kembali ke tanah, roh kembali ke Allah. Sedangkan yang masuk ke sorga atau neraka jiwanya ya Pak Paul, kalau nggak salah Iya, itu ya Pak. betul. Berarti jiwa kekal juga dong Pak ya, seperti roh gitu. Enggak dong. Kan kalau masuk neraka kekal katanya, neraka surga kekal. Nah, tapi nanti ada definisinya, nanti saya tunjukkan. Baik. Satu lagi Ya, Pak, kalau ya, roh kembali ke Allah. makanya disebut kematian yang kedua. Neraka itu adalah kematian yang kedua, ya. Nanti saya tunjukkan bedanya. Itulah sebabnya saksi Yehova berkata tidak ada neraka secara harafiah, secara hurufiah. Yang adalah neraka metafora. Kematian kedua itulah neraka. Nah, mati, jadi udah hilang begitu loh maksudnya saksi Yehova. Itulah makanya saksi Yehova berpikir seperti itu, Pak. Ya. Saksi Yehova percaya ada surga. Lalu orang berdosa, ya hilang udah. Selesai. Itulah kematian yang kedua, dibilang saksi Yehova begitu. Tetapi nggak seperti itu kenyataannya. Itulah namanya kematian, itu nanti saya tunjukkan. Jadi bukan kekal seperti yang Pak Alif pikirkan. Nanti kita ke sana juga nanti ya. Kalau roh kembali ke Allah berarti apakah rohnya masuk ke roh Allah atau roh kita tuh tetap ada di sekitar Allah gitu? Allah kan ada di dalam setiap orang, Pak. Kalau di setiap orang nggak ada Allah, orang ini nanti mati, Pak. Setiap manusia itu punya roh Allah, Pak. Yang makanya dia bisa hidup. Orang jahat, orang baik, dia punya roh Allah di dalamnya. Makanya dia bisa hidup. Ya maksud saya kan ini seperti di film-film gitu, apa rohnya masuk ke... Jangan berpikir 3 dimensi kayak di film-film, itu 3 dimensi, Pak. Jadi roh Allahnya bisa kayak Casper, Pak. Hantu gentayangan kayak Susana ngerasuk orang, bukan, Pak. Bukan, maksudnya setelah kita mati itu roh kita masuk ke roh Allah lagi gitu kan. Makanya bukan masuk lagi, Pak. Bukan masuk lagi ke sana, tapi Allah itu kan besar sekali. Nanggap nggak? Iya. Di dalam botol ini ada Allah nggak nih di dalam botol ini? Kurang tahu. Nah, kalau Allah maha besar, maka di dalam botol ini ada Allah. Kalau di dalam botol ini tidak ada Allah, berarti Allah nggak maha besar. Ada yang lebih besar, yaitu ruang tempat Allah dan botol ini, ruangan di dalam botol ini. Anggap nggak? Iya. Makanya jangan berpikir 3 dimensi. Allah itu maha besar, Pak. Dia ada di mana-mana. Jadi kalau setiap manusia ada roh Allah, gitu loh. Berarti yang dimaksud roh kita kembali ke Allah itu seperti apa, Pak? Ya, roh kembali Allah miliknya Allah, bukan miliknya kita. Makanya kita mati. Begitu roh kembali kepada Allah, kita mati. Lalu jiwanya ya pergi ke Hades atau pergi ke Paradiso. Iya. Ya, itu harus satu paket, Pak. Pak, dengarnya harus yang semua satu paket, tubuh jiwa roh. Nanti baru bisa. Cari video saya tubuh jiwa roh, ya. Makanya rajin, Pak, ikut ini, Pak. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah jauh semua. Iya, baik. Ya. Hari Tuhan, mana hari Tuhan? Ya, shalom Pak Paul. Ya, shalom. Gelar Tuhan Yesus juga itu kan imam, Pak, mengikuti garis keturunan Melkisedek. Namun Tuhan Yesus kan berasal dari suku Yehuda. Ya. Lalu bagaimana dengan Samuel, pastor, yang salah satu gelarnya juga adalah imam? Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 itu Elkana, orang tua Samuel itu berasal dari suku Efraim, Pak. Ya. Terima Sebentar, kasih. Samuel itu bukan imam loh. Bukan imam, Pak, ya? Samuel itu nabi. Samuel itu nabi. Artinya ada, kalau imam itu dari garis Lewi. Iya. Jadi di dalam perjanjian lama ada 3 fungsi di dalam masyarakat. Yaitu fungsi raja, fungsi nabi, fungsi imam. Kalau di dalam perjanjian baru ada 5 fungsi. Ya kan? Ada fungsi rasul, ada fungsi nabi, ada fungsi penginjil, ada fungsi gembala, ada fungsi pengajar. Ya kan? Nah, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, yaitu bait Allah kedua, Esra Nehemia sampai zaman Yesus, ada ahli Taurat, orang Farisi, para imam, ya kan? Para nabi, para guru, rabai. Ya kan? Dan ada raja masih. Lalu di dalam perjanjian baru, bersih tinggal
Tinggal rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Gitu, Pak. Iya Pak, terima Itu kasih. fungsi. Saya pikir Ya, itu awalnya fungsi. itu Menarik ya. iya, saya kira Samuel juga salah satu gelarnya itu selain nabi adalah imam juga. Tapi Dia ternyata dididik sebagai mendapat pendidikan keimaman, tetapi kalau dia orang Yahuda berarti dia bukan imam, nggak bisa, Pak. Hanya dia iya, jadi dia nabi. Efraim. Tapi kan dikenal dia sebagai nabi, Pak. Hmm. Seluruh orang Israel mengakui Samuel sebagai nabi, dan seorang nabi itu dididik oleh seorang imam. Imam ya. Makanya di zamannya raja-raja itu ada nabi-nabi yang dari kelas bawah. Lalu para orang-orang yang belajar pendidikan keimam ini nggak terima, Pak, marah. Kok bisa kamu jadi nabi? Kamu ini kan cuman gembala, gitu kan. Tapi memang nabi itu ada sekolahnya. Yeremia, Yesaya itu sekolah nabi, Pak. Ada sekolah nabi, Pak. Makanya mereka diakui sebagai nabi oleh kerajaan-kerajaan ini. Karena ada sekolah nabi itu, Pak. Ya. Nah, sekolah nabi. Nah, kalau sama zaman Yesus, sekolah Taurat. Ada yang jadi ahli Taurat, ada yang jadi orang Farisi, ada yang jadi orang Saduki, ada yang jadi orang Eseni. Gitu loh. Tapi mereka sekolah Taurat sama. Yesus adalah seorang rabai, seorang guru, rabai ya. Gitu. Baik, terima kasih Menarik ya, Pastor Paul. menarik ya. Oke, Pak Hawe, silakan. Iya Pak, saya mau bertanya, orang-orang Israel itu kan datang ke Mesir, walaupun nggak ditunjukkan atau nggak itu, tapi setidak-tidaknya dipimpin ke Israel Pak, waktu zamannya kelaparan, dan Yusuf itu juga, ke Mesir maksud saya, ke Mesir, dan Yusuf itu pun ada di Mesir Pak, ya, setelah kejadiannya itu. Nah sekarang pertanyaan saya, setelah mereka beranak pinak begitu banyak, dan Firaun yang baik hati itu meninggal, kenapa mereka tidak mau balik lagi Pak? Jadi nggak ada perbudakan di situ. Itu kan ada sampai 300 tahun lebih Pak, dan itu sengsara sekali buat mereka, sampai rajanya apa tuh yang Firaun yang terakhir itu, sampai mesti dikirimkan Musa Pak. Musa zamannya Tutmose ya. Tutmose ya. Iya. Ya, terus Exodus maksudnya. Jadi bapaknya Tutmose apa Amenemhet 2 ya berarti ya. Iya. Amenemhet yang kedua ya. Nah, baru dilepaskan Pak. Ya. Tapi jadi berarti di orang-orang Israel itu tetap ada Pak orang-orang yang percaya Tuhannya. Ya, tapi kenapa nggak dari mula gitu Pak? Pada waktu mereka mulai membiak, banyak dikembalikan ke tanah yang mereka janjikan. Gitu, Pak. Satu, karena di Goshen itu kan tempatnya subur Pak, di dataran Sungai Nil kan. Yang mereka pilih. Ya, di Goshen itu kan subur sekali kan. Ya. Nah, jadi mereka keenakan di Goshen Pak. Nggak berasa, akhirnya mereka mulai dijirat dengan peraturan-peraturan. Iya kan? Kita kan juga begitu kan. Kita diberkati dengan Tuhan dengan melimpah. Akhirnya kita menikmati berkat itu, lama-lama nggak berasa, akhirnya kita diperbudak oleh berkat itu kan. Kita mau pergi, kita takut. Bener nggak? Orang kalau sudah mapan, makin tua makin takut. Kayak saya umur 40 berapa tuh kemarin saya keluar dari Indonesia. Orang pada kaget, kamu berani umur segitu bawa seluruh keluarga. Ya kalau Tuhan tuntun, kalau Tuhan nggak tuntun ya saya juga nggak berani. Mendingan kita stay apa adanya kan. Udah umur 40 mah udah jadi apa ya udah kudu terima segitu kan. Jalanin saja apa yang sudah ada. Tapi karena Tuhan tuntun, saya berani, dan saya dalam kondisi yang dibuat sama Tuhan itu, sehingga saya tidak mencintai rasa settle. Nah, itu ya tadi ya. Bahkan rumah pun tak jual. Nah, banyak orang Kristen kan begitu Pak.
diberkati sampai dia settle, dia mau pergi udah nggak bisa lagi. Sebenarnya dia diperbudak oleh kenikmatannya sendiri, dan akhirnya ketika benar-benar diperbudak secara hurufiah, udah pasrah, udah nggak bisa bangun. Bahkan ada Musa yang udah bikin mujizat aja masih dimaki-maki sama mereka kan. Ya. Kayak orang Kristen di Indonesia, di negara-negara Islam lainnya dianiaya, di Indonesia Belum. tidak dianiaya, tetapi dipersulit. Tadinya enggak, zaman ya kan? Oke, seneng, oke, mereka seneng, tiba-tiba sek, bikin gereja nggak bisa, bikin itu nggak bisa, apa nggak bisa. Nanti begitu udah kejadian aniaya beneran, ya, bahkan saat ini aja ketika saya teriak, malah dilemparin pakai batu kan saya sama orang Kristen kan. Tapi begitu mereka udah kejepit beneran, udah selesai. Maka membutuhkan seorang Musa. Saya ini sekarang jadi Yusuf, Pak. Nama saya Joseph. Nah, itu memang nubuatan ya. 2014 saya ketemu Tuhan Yesus, nama kamu sekarang Yosef. Sejak 2014 nama saya jadi Yosef, Pak. Nah, ternyata memang ya tujuannya apa? Supaya kasih makan ya. Itu bener-bener ya, itu beneran loh. 2014 itu supaya saya kasih makan Indonesia. Nah, nanti Anda membutuhkan Musa. Anda orang-orang di Indonesia, beneran ya, kalau Anda tidak mendengarkan suara kenabian ini, Anda yang di Indonesia, Anda membutuhkan seorang Musa. Itu pun nanti akan dilempari pakai batu dulu. Saya masih cuma lempar jauh-jauh, nggak berasa dilempari kerikil. Nanti ini yang jadi Musanya nih. Wah, bener-bener ngeri dah. Ya, saya jadi Yosef sajalah yang bagi-bagi makanan. Sama ya? Sama ya, kira-kira gitu, Pak. Berkat membuat kita nyaman dan akhirnya membuat kita meninggalkan panggilan kita yang semula. Lanjut, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih, Pak.